Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana penyebab dan cara mengatasi anak terlambat bicara. Seorang anak akan digolongkan terlambat bicara jika umur anak itu sudah mencapai 2-3 tahun, tapi belum juga bisa berbicara dengan lancar. Mereka hanya mampu mengucapkan potongan-potongan kata saja, dan masalah ini banyak dialami oleh 5-10% anak usia prasekolah. Dan kebanyakan cenderung dialami oleh anak laki-laki daripada anak perempuan. Namun jangan cemas bunda, terlebih dahulu kita akan lihat apa faktor-faktor penyebabnya. Setelah itu kita akan membahas terkait dengan bagaimana tips-tips supaya anak-anak lancar bicara. Penyebab yang pertama adalah membiarkan anak terlalu lama menonton televisi sendiri atau bermain gadget. Ini karena tidak ada stimulasi agar si kecil bicara. Komunikasi hanya berdasarkan satu arah. Anak bisa mengingat kata, tetapi anak tidak bisa mengungkapkan. Apalagi ya Mam penyebabnya, kita ikutin yuk. Main gadget sendirian. Karena sama seperti menonton televisi, penggunaan gadget membuat si kecil pasif, hanya menonton video saja, sama seperti menonton televisi. Penyebab selanjutnya adalah anak-anak umumnya tidak diberikan kesempatan. Ketika anak-anak meminta sesuatu, anak-anak hanya sekedar menunjuk dan orang tua atau guru memfasilitasi apa yang diinginkan dengan tunjukkan itu, tanpa mereka harus mengucapkan terlebih dahulu. Apa saja Mam dampaknya ketika anak mengalami keterlambatan bicara? Biasanya mereka akan mengalami kesulitan dalam mendengar. Secara otomatis anak akan kesulitan meniru, memahami, dan menggunakan bahasa. Yang kedua, hambatan perkembangan otak. Adanya gangguan pada daerah oral motor di otak mengakibatkan ketidakefektifan hubungan di daerah otak yang berperan untuk berbicara. Yang ketiga, adanya masalah keturunan. Keterlambatan bicara juga bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan, meski belum ada penelitian yang bisa membuktikan kebenarannya. Namun, biasanya anak-anak yang terlambat bicara ternyata memiliki riwayat keluarga yang mengalami gangguan yang sama. Yang keempat, minimalnya komunikasi. Interaksi dan komunikasi antara orang tua dengan anak bisa menstimulasi anak untuk memperbanyak kosakata. Semakin aktif orang tua berbicara, semakin aktif anak berbicara. Yang kelima adalah faktor televisi. Anak yang sering menonton televisi akan menjadi pendengar yang pasif. Karena anak hanya menerima tanpa harus mencerna dan memproses informasi yang masuk. Menonton televisi juga bisa membuat anak menjadi traumatis karena menyaksikan tayangan yang berisi dengan perkelahian, kekerasan, dan seksual. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, konsultasikan kepada dokter ahli atau psikologi terkait dengan tumbuh kembang anak. Yang kedua, berikan anak kesempatan untuk berinteraksi dan bermain dengan sesama usianya. Yang ketiga, ibu bisa menstimulasi anak dengan mengajaknya berkomunikasi, meskipun anak belum mengerti atau belum bisa bicara. Mampu berbicara dengan baik dan tidak tergantung kepada bagaimana orang tua menstimulasinya. Yang keempat, ibu bisa mengajarkan kata kepada anak dengan pengucapan yang jelas, supaya anak tahu bagaimana bentuk kata-kata yang benar. Misalnya, saat anak-anak menyampaikan cucu, ibu harus memberikan kata yang jelas. Oh, susu, mama, makan. Seperti itu bunda. Jadi, kata-kata yang jelas akan membuat mereka komunikasi aktif.